Mari kita bersama-sama doakan kepada guru-guru kita yang telah sabar untuk membina kita, membimbing kita. Semoga guru-guru kita diberikan kesehatan, ditambahkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak pernah terlupakan teman-teman seperjuangan, santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Maskan Ufas. Semoga Allah tidak hanya menyatukan kita di dunia, tapi Allah menyatukan kita di akhirat. Amin amin amin. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir materi kita, narasumber kita, Ustaz Abi Haki. Syukran jazakallahu Ustaz, dan juga beserta istri tercinta yang alhamdulillah berkenan hadir pada malam hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai MC pada malam hari ini izin untuk membacakan susunan acara untuk kegiatan kajian ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga materi, tanya jawab, dan juga sekaligus nanti ada doa penutup dari Ustaz. Yang keempat ada pemberian cenderamata atau kenang-kenangan. Kemudian nanti dilanjutkan foto bersama dengan santriwan dan santriwati. Dan yang kelima adalah penutup. Sebelum berlanjut ke acara pertama yaitu pembukaan, ada sedikit pemberitahuan. Insya Allah nanti panitia Ramadan akan menyediakan kotak infak bagi teman-teman santriwan dan santriwati yang ingin infak di Basilah. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung masuk ke acara pembukaan. Mari kita buka acara pada malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada sambutan yang akan diwakilkan oleh Manda Ayu Lestari di Basilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik semuanya, teman-teman, para santri, para ustazah yang sama-sama kita sayangi, yang tidak bisa menemani kita pada malam hari ini, ada Ustazah Oki, tapi malam hari ini ada Baba juga hadir bersama dengan kita. Sama-sama kita doakan Umma. Terakhir tadi pada maghrib beliau bersama dengan tim MDO masih di atas laut Umi, masih di dalam speedboat untuk berangkat ke pulau yang lain. Jadi beliau sedang safari dakwah di Ternate, kemudian ke Pulau Tidore, dan juga ke Pulau Sofifi juga. Jadi Masya Allah perjalanannya luar biasa. Beliau titip salam untuk Abi Maki yang pada hari ini hadir ke Maskanul Hufad, juga untuk Umi yang hadir juga ke Maskanul Hufad. Semoga safari dakwah beliau lancar sehingga nanti juga bisa bertemu kembali dengan Abi dan Umi insya Allah. Yang sama-sama kita hormati juga ada Ustazah Della Adila Sofia selaku Ketua 1 Direktorat Pendidikan dan Dakwah, dan Ustazah Hafsah Direktorat 3, beliau sedang menemani Ustazah Oki juga untuk safari dakwah, dan juga para suami ya, ada Abi, suami dari Ustazah Della, dan suami saya kebetulan tidak bisa hadir karena sedang demam pada malam hari ini. Dan juga untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga Allah mudahkan untuk lekas sembuh dan kita sama-sama bisa menikmati Ramadan pada tahun ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita hormati juga Abi Maki. Selamat datang Abi di pesantren kami Maskanul Hufad, pesantren perjuangan kalau kata Ustazah Oki. Karena kita bangun dari 2016 sampai sekarang. Abi, mungkin kalau tahun lalu Abi juga mengisi di sini Abi? Oh belum ya, Masya Allah. Beberapa teman-teman yang lain yang sudah mengisi juga ada Ustazah Lulung kemarin juga hadir Abi. Ada Ustaz Maulana juga hadir, Masya Allah. Tahun lalu kami mengadakan tarawih hanya di sebelah sini saja Abi, dan di lantai 2 saja. Dan ini masih bentuknya adalah baru struktur saja. Alhamdulillah pada tahun ini setelah 1 tahun berjalan kami bisa menyelesaikan pembangunan sampai ke lantai 4, Masya Allah. Selamat datang di pesantren perjuangan kami. Selamat melihat-lihat
setiap perjuangan yang di sini diisi oleh teman-teman para penghafal Quran Nabi, para pengurusnya juga dari penghafal Quran yang mereka dari santri selesai menghafalkan 30 juz Al-Quran, kemudian mereka mendapatkan amanah di berbagai bidang, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pengurus, khususnya di bidang penggalangan dana donatur juga para santri kita, Masya Allah. Selamat datang juga untuk Umi yang menemani Abi bersama dengan anak ya Umi ya, Masya Allah. Selamat datang di Maskanul Hufad. Semua di sini Insya Allah semoga kita mendapatkan keberkahan pada malam hari ini dengan sama-sama duduk untuk menikmati jamuan majelis ilmu pada hari ini. Dan tidak salah juga tadi datang guru saya, ada Pak Bomba, Masya Allah, ini dosen saya juga, dan sangat membantu dalam proses teman-teman menjadi lebih baik lagi, para pengurusan menjadi lebih baik lagi, terus memberikan motivasi ya Pak. Masya Allah, ya teman-teman, hari ini ada kita datang tamu, ada Ustadz Abi Maki. Sudah kenal semuanya? Kenal, Masya Allah. Kenalnya di mana? Oh, Masya Allah. Jadi Abi kalau tidak salah termasuk salah satu sahabat ummah yang bersama-sama mengisi di Islam itu indah ya Abi ya, Masya Allah. Jadi semoga perjalanan dakwah terus bersama, termasuk di Maskanul Hufad ini juga. Terima kasih sudah hadir. Nanti mohon izin Abi, mungkin nanti ada sedikit foto bersama, kemudian ada juga video untuk para donatur ataupun teman-teman yang bersama dengan Maskanul Hufad untuk melakukan perjuangan di sini. Juga nanti mungkin biasanya Abi mohon izin juga di akhir kegiatan nanti Bapak bersama dengan kita akan pesantren tour Abi. Kita akan lihat setiap bangunan-bangunan yang ada di Maskanul Hufad. Karena ini mungkin semoga nanti tahun depan ketika Abi kesini lagi ada banyak hal yang mungkin bisa dilakukan lagi di Maskanul Hufad Insya Allah. Seperti itu. Kita doakan juga semoga ummah dalam keadaan yang sehat sehingga besok beliau insya Allah sudah bisa kembali ke sini, sudah bisa menemani kita kembali untuk sholat berjamaah dan bisa menemani tamu yang hadir juga, para ustadz-ustadzah yang juga hadir ke Maskanul Hufad. Insya Allah seperti itu saja. Selamat menikmati, selamat mencatat. Biasanya suka mencatat tadi setiap perkataan-perkataan para penceramah. Selamat menikmati ilmu yang disampaikan oleh Abi Maki pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakillah kemarin pada Mandala kesampaiannya. Dari MC meminta maaf karena tadi lupa menyebutkan bahwasanya di tengah-tengah kita juga hadir. Tadi saya lupa menyebutkan Pak Sugeng Bandara Ucapsoro. Beliau merupakan salah satu guru besar di Maskanul Hufad. Syukran kecil. Baik, selanjutnya adalah materi yang kita tunggu dari Ustaz Abi Maki yang insya Allah keren, memotivasi dan sangat menginspirasi insya Allah. Tanpa berlama-lama, kepada Ustaz Abi Maki dengan segala hormat kami persilakan. Mulai. Enggak ada, Bu. Sini saya. Di tengah. Enggak mandang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita, pertemuan kita malam ini seluruhnya disertai rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Para asatid, para ustadzah,
yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Namun tanpa mengurangi rasa bangga, rasa gembira, karena para asatidz dan ustadzat ini adalah pejuang benar-benar seorang yang dijadikan oleh Allah penitia Al-Quran. Kalau satu kalimat yang mudah kita gambarkan, kenapa ya? Terkadang dalam Al-Quran Allah selalu menyebutkan dengan kata-kata kami. Apalagi berkaitan dengan Al-Quran kata-katanya kami. Contoh misalnya surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata-kata inna sesungguhnya kami. Tidak dengan mengatakan kata-kata aku. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kami dan kami. Apa? Ternyata usikum wa ya nafsi bi taqwallah. Kalau Allah sudah menggunakan kata-kata kami, beberapa ahli tafsir menyatakan kalau kata-kata itu menunjukkan tawadhu'nya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Tidak dengan mengatakan akunya, tapi apa? Contoh, kalau di sini ada penitia Ramadan, ada ketua penitianya di sini kira-kira? Ada. Sambutan dari ketua penitia, datanglah ketua penitia. Begitu ketua penitia bicara begini, ini misalnya saya ketua penitia. Bagaimana adab saya kalau saya ketua panitia bilang begini kata-katanya? Selamat datang saya ucapkan kepada para tamu undangan dan kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Saya telah menyiapkan semuanya tempat ini dan saya telah siapkan konsumsi untuk ibu dan bapak. Dan saya telah siapkan tempat yang begitu nyaman. Semua kata-kata saya. Kira-kira kata wakilnya, kira-kira kata penitia yang lain, kok kamu aja? Enaknya bilang apa? Kami. Ya, kami sebagai penitia. Kalau sudah dikatakan kami, berarti setiap yang ikut di dalam kepenitian itu masuk nggak kira-kira? Masuk. Bendaharanya masuk, sekretarisnya masuk, sampai bagian akomodasinya masuk, bagian konsumsinya masuk, bagian parkirnya masuk, karena itu dikatakan kami. Bisa dipahami ya? Nah, kalau dikatakan saya akan bilang dengan mengatakan kata panitia, udah biarin aja dia setia kerja. Saya. Ya. Nah, tapi lihat kata-kata ketika mengucapkan kami ini menunjukkan Allah ingin menyatakan bahwa siapapun yang ikut dalam urusan Al-Quran maka ada di dalamnya kalimatnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Kata-katanya kami. Kenapa? Karena Allah mengajak Jibril di dalamnya. Aku dan Jibril itu maksudnya. Kami, aku dan Jibril. Jibril diajak bersama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau mau Allah katakan, Jibril siapa kamu? Aku kan yang menciptakanmu. Aku Tuhanmu. Ya aku bilang aku yang menurunkan Al-Quran. Tapi Allah tidak katakan gitu. Allah katakan apa? Kami. Tawadhu'nya Allah Subhanahu wa taala. Kami. Coba ayat selanjutnya, Masya Allah ini para hafal semuanya, para hafidh semuanya. Nanti juga Masya Allah lebih paten lagi dengan hafalannya, bahkan dengan pemahamannya lagi. Makanya kalau di Timur Tengah ketika ditanya berapa hafal Quran, dia jawab 30 juz lebih sedikit katanya. 30 juz lebih sedikit. Kita juga bingung, 30 juz lebih sedikit, emang ada lebihnya apa kurang? Coba kalau sekarang ditanya berapa juz, sudah berapa hafal Quran, misalnya sudah 30 juz. Terus ada yang jawab gini, 30 juz, ya ziyadah suai, lebih sedikit. Itu lebih sedikitnya apa coba? Lebih sedikitnya itu adalah pemahamannya. Lebih sedikitnya itu adalah tafsirnya. Karena tafsir Al-Quran sehebat-hebatnya kita memahami tafsir apapun yang kita baca masih tetap dikatakan Quran ini sumur tanpa dasar. Masih saja kurang. Mau tafsir seabrek-abrek, tafsir apa yang kita baca, tafsir apa yang terus kita telaah. Kenapa? Masya Allah Quran itu luar biasa. Selalu mutabiqun lil uqul, likulli qabilin wa asrin wa jailin. Itu kata-katanya. Quran itu selalu cocok dengan keadaan. Setiap
waktu, setiap generasi akan selalu ada. Makanya dengan mengatakan sumur tanpa dasar, tidak ada orang selesai baca Quran, tidak pernah ada. Terus kata-kata indah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Punten ayat ini. Jadi kalau sudah katakan yang sangat indah Allah sebutkan kami, Allah mengajak siapa yang ada di sini. Kami menurunkan Al-Quran. Kenapa Allah katakan kami? Karena aku dan Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah, maka di situ aku dan Jibril, maka itu kami. Ayat ini semua hafal ayatnya insya Allah dengan mengatakan bagaimana sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Bagaimana itu? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu punten sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Kami di situ siapa? Satu, Allah. Dua, Jibril. Tiga, para penghafal Quran. Anda masuk kami di situ kata Allah. Bagaimana pilihannya? Anda dimasukkan dalam kami yang ada dalam ayat ini. Kami yang menurunkan Al-Quran itu Allah dan Jibril, dan kami yang menjaganya. Kami di situ siapa? Allah, Jibril, dan Anda semuanya. Anda masuk di dalam kata-kata kami yang Allah sampaikan. Mulia. Subhanallah. Jadi punten kalau ada teleponnya misalnya pengen dari siapa? Misalnya ada telepon dari siapa maunya? Maunya telepon misalnya dari gubernur. Mau gubernur mana? Gubernur mana? DKI. Masya Allah, ya Pak Anies Baswedan telepon. Assalamualaikum. Fulan. Jadi penitia ya. Penitia apa? Jadi penitia misalnya Ramadan. Karena kata Pak Anies, kami akan mengadakan acara kajian selama bulan Ramadan. Penitianya adalah disebutlah nama ikhwah, nama akhwat di sini. Senang nggak kira-kira? Oh, dia bilang, aku penitia apa? Pengajian di mana selama bulan Ramadan? Di rumah siapa? Di rumah Pak Gubernur. Masya Allah. Ini Allah katakan dengan mengatakan, Anda panitia untuk menjaga Quran. Kata Allah, Anda aku pilih, kata Allah, sebagai penitia untuk menjaga Quran di muka bumi ini. Bangga apa tidak kira-kira? Dahsyatnya, indahnya kalimat ini. Jadi kalau sudah dengan mengatakan kata-kata kami, Allah mengajak kita berada di dalamnya. Jadi kalau mengatakan katakan ya, aku penitia, iya Anda penitia. Bangga sekarang. Jadi ketika ada orang yang ingin menghafal Quran, memakmurkan Quran, Masya Allah, itu adalah kemuliaan yang tertinggi. Pegang baik-baik. Ini sebagai mukaddimah yang ingin saya sampaikan. Iya. Lanjutkan untuk kita lihat. Saya ingin sampaikan berkenaan dengan Quran juga, dengan Ramadan juga. Kenapa begini? Karena yang ingin digambarkan, kalau menyebutkan sesuatu pasti ada khasnya. Misalnya saya sampaikan cabai, khasnya apa? Masya Allah. Gula, Palembang, oh langsung. Makassar, soto Makassar, Bandung, Masya Allah. Mekah, Ka'bah, dari Zam-Zam, betul Madinah. Mantap. Ramadan, kolak. Jangan ke kolak. Ramadan, Quran. Benar. Kenapa? Punten lihat dalam Al-Quran kata-kata Ramadan itu hanya satu kali. Masa iya nggak usah panjang-panjang. Di sini adik-adik semuanya hafal Quran. Biidznillah menjaga. Tolong cek benar kata-kata Ramadan dalam Quran satu kali. Dan itu pun Al-Quran ini ketika mengatakan Ramadan diawali dengan syahad. Dan ada alasan indah. Syahrul Ramadan alladzi, lanjutkan, unzila fihil Quran. Itu dia. Kata-kata Ramadan langsung itu sepasang dengan Quran. Subhanallah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Berarti kata-katanya Anda di Ramadan ya khasnya Quran.
seandainya di Palembang tidak merasakan pempeknya, rugi. Kalau seandainya di Mekah tidak minum air Zam-Zam, rugi. Kalau di Madinah tidak merasakan kurma Madinah, rugi. Dan kalau seandainya di Ramadan tidak merasakan nikmatnya Quran, rugi. Rugi. Kenapa? Kalau di Ramadan tidak bermesraan dengan Quran, harus dikasih bulan apa lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata-kata. Di bulan Ramadan tidak bisa mesra dengan Quran seakan-akan, jadi harus dikasih bulan apa lagi? Kalau di 17 Agustus kita tidak bisa merasakan bagaimana perjuangan pahlawan, dan di 10 November pun tidak bisa menghargai perjuangan pahlawan, harus dikasih tanggal berapa lagi? Itu kira-kira. Iya. Jadi kalau Ramadan juga masih cuek terhadap Quran, harus dikasih bulan apa lagi? Karena apa? Karena itu Ramadan itu bulan Quran, maka mesra dengan Quran. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tolong cek baik-baik. Kita tanya introspeksi khususnya untuk saya pribadi. Kalau Umi Maki bilangnya begini, kalau ditampar sama orang sakit hati, kalau nampar sendiri nggak apa-apa. Hitung-hitung saya nampar sendiri sekarang. Iya, tapi sebelum saya tampar diri saya sendiri, saya ada cerita dulu untuk prolognya. Di sini pernah ada yang merasa kehilangan? Kehilangan uang, kehilangan sendal, kehilangan jam tangan, kehilangan. Pernah nggak merasa kehilangan? Pernah nggak? Pernah ya? Oke, masya Allah. Sekarang berarti sepakat pernah merasa kehilangan? Pernah? Atau pernah barang yang kita miliki ada yang hilang? Pernah? Pernah. Masya Allah. Punten, begitu barang hilang sakit hati nggak? Ada agak perasaan apa? Kesek gitu. Aduh kayak gitu ya. Punten, iya. Sesakit hati apa sih waktu barang itu hilang? Ya tergantung seberharga apa barang itu. Iya kan? Hilang uang 50.000. Aduh 50.000 uang hilang. Cari di mana? Lupa nyimpennya. Sakit hati? Iya. Sekarang uangnya hilang 500.000. Bagaimana? Aduh. Tambah repot lagi. 5 juta. Waduh. Tambah repot lagi. Dirampok. Astagfirullahaladzim. Tambah sakit hati. Makin berharga sesuatu yang hilang, maka semakin apa? Semakin sakit, semakin nyesek, semakin berharga. Tahu nggak, teman-teman semuanya? Kita sudah kehilangan 10 hari bulan Ramadan ini. Sudah kehilangan. Udah nggak bisa balik lagi. Dan kita nggak tahu Ramadan depan, kita masih Ramadan tahun depan masih tanya sama kita apa enggak. Tapi yang jelas 10 hari atau 11 hari sudah berlalu Ramadan. Kehilangan. Ada yang nyesek nggak? Ada yang kelimpungan nggak? Ada yang undang bulannya nggak? Apa nyantai aja? Apa senang mau Ramadan? Apa Ramadan mau selesai? Nah itu dia. Oke, Abi Maki, saya ingin sampaikan kata teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Iya, saya baru tahu ya, ternyata benar kehilangan 10 hari di bulan Ramadan ini. Betul. 10 hari berlalu. Untuk cross checknya, ini untuk tamparan pribadi. Siapa di antara kita yang hadir di tempat ini yang waktu sholat 5 waktu khususnya yang disuaranya dikeluarkan, wabil khusus ketika tarawih, ketika imam membaca ayat Qur'annya berlinang air matanya? Siapa yang sudah berlinang air mata? Gak usah angkat tangan. Nanti ditakutnya diapa-diapa. Cukup introspeksi diri saja. Selama 10 hari ini tarawih, pernahkah kita nangis dengan bacaan imam? Subhanallah. Padahal Al-Quran mengatakan apa coba? Wa idza dzukirallahu wajilat. Iya ya, subhanallah. Padahal Ramadan, padahal imamnya keren-keren, nadanya bagus-bagus, tapi kenapa nggak wajilat qulubunya? Nggak netes air mata ini kenapa ya? Subhanallah. Ini pertama. Yang kedua, kalau tidak meneteskan air mata, ya sudahlah. Artinya apa? Ketika imam membacakan, ada perasaan mengatakan, wah imam, panjangin dong bacaannya, enak saya dengernya. Ada yang begitu? Siapa di antara
Kita ketika imam baca ayatnya, di bawahnya, di belakangnya makmumnya mengatakan, mudah-mudahan imam rakaat pertama ini 1 juz. Mudah-mudahan ini. Kenapa? Nah itu dia. Kalau sudah ada dalam hati berlinang air mata, wajilat qulub, ketika dibacakan ayat, khususnya ketika menjadi makmum ataupun berangan-angan, imam itu membaca ayat atau surat yang panjang, itu dia. Masya Allah, makna wajilat qulub itu demikian. Maka tidak ada yang namanya wajilatul qulub kecuali ada kekhusyuan ketika melaksanakan. Bahkan punten, simpan baik-baik. Quran ini bukan hanya untuk di telinga, tapi di mana? Hati. Hati. Minal qalbi ilal qalbi. Inilah Quran. Subhanallah. Jadi kalau Quran ini, coba cek. Kita pernah beberapa kali saat kita sholat di Masjidil Haram, samping kiri kanan kita adalah orang Indonesia. Ketika imam membaca ayat Al-Quran, Masya Allah, menjadi imam dan kita jadi makmum, begitu banyak jamaah yang nangis. Dan ternyata jamaah Indonesia pun banyak yang nangis. Waduh, sampai nangis. Akhirnya selesai sholat, saya penasaran, Masya Allah, Bapak luar biasa, musuhnya nikmatnya sholat sampai nangis begitu. Alhamdulillah nikmat, saya sampai nangis sholat ini. Saya tanya surat apa tadi? Nggak tahu. Artinya apa tadi? Nggak tahu. Kok bisa nangis? Itulah hati ke hati. Minal qalbi ilal qalbi. Subhanallah. Jadi Quran ini dengarkan dengan hati, itu langsung tembakannya luar biasa. Ini terjadi kisah yang sangat luar biasa. Syekh Nabil Awadhi, bisa di-googling. Lihat Syekh Nabil Awadhi, ulama sangat luar biasa. Iya. Beliau ini cerita tausiah di tempat orang-orang yang tidak bisa mendengar. Apa namanya itu? Tuna apa? Tunarungu. Berarti kalau sedang berbicara di tempat orang seperti itu, karena nggak bisa dengar, tidak bisa mendengar, ada orang yang di samping yang begitu itu apa tuh? Bahasa apa? Bahasa isyarat. Dipunten, gambarkan dan bayangkan ya, syekhnya bicara, lalu satu orang yang di samping kanannya itu bahasa isyarat, yang di depan semuanya tidak bisa mendengar. Otomatis semuanya bukan melihat syekhnya, tapi yang dilihat siapa? Inilah yang punya bahasa isyarat ini. Enak kira-kira bayangkan, adik-adik, teman-teman semuanya pembicara, tapi yang diajak bicara nggak melihat ke sini, melihatnya ke samping. Enak aja kira-kira? Nggak enak lah, dibilangnya muhrik. Kata-katanya, saya pernah bicara di depan orang-orang yang tidak bisa mendengar, karena saya tausiah, lalu di samping saya ini adalah yang memperagakannya ataupun bahasa isyarat, maka semua yang ada di depan saya tidak ada satupun yang melihat saya, tapi melihatnya ke sini. Subhanallah. 10 menit kapan? 15 menit sudah mulai terbiasa. Nggak terbiasa apa? Ya udahlah, tausiah aja, nggak melihat saya nggak apa-apa, matanya ke sini nggak apa-apa. Akhirnya beliau pun posisinya tidak begini, tapi agak sebegini. Lihat ini juga, biar sama-sama berjamaah lihat sini. Iya. Jadi nggak enak itu semuanya ngelihat ini. Dia melihat siapa? Melihat orang yang nggak melihat beliau kan? Akhirnya biar berjamaah, ya udah lihat ke sini juga. Akhirnya dia gitu ya, dia tausiahnya dia ya teriak selesai. Begitu ini membaca ayat, dipunten. Begitu membaca ayat, syekhnya berpikir dengan mengatakan, saya baca ayat pakai tartil percuma karena nggak didengar. Nggak tartil, tapi Al-Quran mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Maka coba menggunakan tartilnya. Sambil beliau begini menggunakan tartil, melihat ke jamaahnya, Allahu Akbar. Orang yang tidak mendengar yang tadinya fokus kemari, begitu Syekh Nabil Awadhi mengatakan bacaannya tartil, semua yang ada depannya arahnya, fokusnya kepada Syekh, berubah matanya saat Syekhnya membaca Quran dengan tartil. Subhanallah.
Kenapa? Karena langsung hatinya yang kena. Kata Syekhnya dengan mengatakan kata-katanya, benar, kalau Quran ini bukan hanya diterima, tapi orang yang tidak bisa mendengarkan ketika saya sampaikan dengan tartil dan saya sentuh hati saya ketika bacaan tartil, maka orang-orang yang di depan yang tidak bisa mendengar, matanya fokus ke saya. Begitu selesai baca Quran, kembali di sini. Masya Allah, ini kata-kata indah. Maka punten, baca Quran itu indah dengan tartil, karena tartil dengan tidak tartil beda hasilnya. Beda hasilnya, kena hatinya itu beda. Coba ini, semua ayat ini hafal semuanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, hafal semuanya. Fabi, kalau saya bacakan gini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi kalau pakai takbir, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kira-kira bagaimana ke hatinya, mana yang lebih jelek? Kedua. Itulah ketika kita membaca Quran, tolong tartil, hitung-hitung punten, memasukkan ke dalam hati kita. Jadi Fatihah dengan tartil, apapun dengan tartil. Kenapa? Untuk bisa masuk ke sini. Walaupun sah saja mengatakan imam, alhamdulillah, imam satu orang, silakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak baca puisi gitu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang belakang amin. Bisa begitu? Iya, kan ada nyambungnya begitu kan? Tapi enggak kenal ke hati itu, enggak kenal. Tapi kan alhamdulillahirabbil alamin. Masuk. Ar-Rahmanir Rahim. Masuk. Maliki yaumiddin. Langsung enak dalam hatinya. Kenapa? Minal qalbi ilal qalbi. Ini kata-kata yang sangat luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bahkan punten, masalah di dunia ini, siapapun kita sepakat, masalah di dunia ini, hancurnya dunia ini karena banyak orang yang hatinya apa? Kotor. Gitu kan? Ternyata membersihkan hati itu dengan apa coba? Dengan Quran. Orang yang banyak baca Quran, jangankan menghafal Quran, banyak baca Quran saja, Masya Allah, hatinya akan menjadi bersih tanpa ada penyakit hati yang selalu merongrong. Apa itu penyakit hati itu? Naudzubillah, seperti iri, hasad, itu paling parah. Tapi kalau seandainya punten sering baca Quran, bersih hati, yakin. Kenapa? Ada perumpamaan. Seorang murid datang ke gurunya. Dia bilang gini, ya, Syekh, saya ini sedang berusaha menghafal Quran. Iya. Tapi kalau saya ini baca Quran saja, ada faedahnya. Kenapa? Karena saya ketika mau baca Quran, kalau saya mau menghafal Quran agak kesulitan. Iya. Jadi saya ingin baca Quran. Kalau baca Quran saja ada faedahnya. Jadi ceritanya kalau saya apa? Baca Quran saja. Ada faedahnya nggak? Ada efeknya nggak? Punten, apa kata Syekhnya? Gini efeknya. Kalau baca Quran dan belum sempat menghafalnya, iya, tapi tidak boleh untuk melupakan membacanya, tetap baca. Efeknya, Syekhnya jawabannya ini, begini. Bawa ember. Kok nanya itu bawa suruh bawa ember? Bawa ember kata Syekhnya. Bawa ember. Ini Syekh embernya. Ini embernya ya. Iya. Itu ada empang di sana? Iya, ada empang. Itu empang, ini ember. Iya. Tolong isi ember ini dengan air yang ada di empang. Tapi caranya ambil airnya dari sana, diangkut ke sini sedikit-sedikit. Pakai apa ngambilnya? Pakai serokan. Tahu serokan? Buat apa serokan? Buat apa? Nangkap ikan. Bahasanya apa sih? Kalau bahasa saya mas sayur. Kalau bahasa sini apa? Apa? Saringan. Namanya saringan. Tapi paham kan ya saringan ya? Kalau mau ngambil ikan gitu kan?
Kalau ngambil ikan ke pojok, tangkap ikannya kepok, gitu kan? Itu namanya apa? Jaring, saringan, serokan, sair, ayakan. tapi paham itu kan? Nah, kita lanjut aja. Ini kalau ngeributin serokan, saringan, jaringan, ini nggak selesai jadi ceritanya. Udah, itulah. Pakai apa mindahinnya? Mindahin. Pakai apa? Tuh, pakai saringan atau pakai serokan. Balik lagi ke situ. Pakai itu. Dia bilang, Chef, mana mungkin kan bolong? Coba dulu. Mana serokannya? Tuh ada tuh di gudang. Karena kalau taruh di gudang kira-kira kotor nggak tuh? Kotor. Ambil itu saringannya, ambil. Dibawa saringannya, Chef kotor sekali. Ya udahlah, emang taruh di gudang. Ambil airnya cepat. Kita ke sini. Baik. Orang itu datang, Chef ngambil. Ada. Ambil. Dibalikin. Itu kan sudah dibalikin kan? Kan kalau serokan itu saringan itu bisa ke sini, nanti dibalikin bisa ke sini, gitu kan? Ambil lagi nggak dapat, dibalikin lagi nggak dapat lagi air, nggak dapat lagi air, nggak dapat lagi air. Akhirnya datang Chef nyerah. Kenapa? Bagaimana air bisa pindah? Orang begitu diangkat sudah jatuh, begitu diangkat sudah jatuh. Apa kata Chefnya? Iya pasti nggak bisa. Tapi coba lihat sekarang apa faedahnya untuk saringan ini? Bersih. Allahu Akbar. Bersih. Kenapa bersih? Kenapa bersih? Kena air. Bolak-balik kena air. Dicelupin lagi, dicelupin lagi, dicelupin lagi. Itulah hati kita kalau dicelupin terus dengan Quran. Bersih, bersih, bersih. Tapi kalau hati tidak pernah dengan baca Quran seperti serokan ditaruh di gudang, kotor. Gampang melekatnya sesuatu apapun yang ada. Sekarang cek hati kita, sudah sebersih apa? Kalau sudah bersih, efeknya luar biasa. Masya Allah. Kalau sudah bersih, mah efeknya luar biasa. Kalau hati sudah bersih, waduh, indah. Saling mencintai karena Allah, saling sayang karena Allah. Lalu bukan hanya sekedar itu, Allah berikan yang namanya basirahnya sangat kuat sekali. Kenapa? Mudah untuk dalam artian menjauhkan daripada perbuatan keji dan munkarnya itu ada. Sholatnya akan berbekas, bacaan Quran akan berbekas. Semuanya karena berawal daripada apa? Hati. Sampai dari hati kebersihan itu berpancar kepada wajah menjadi bersih. Punten. Yang kita senangi teman kita ini sebenarnya bukan wajahnya, tapi apa? Hatinya. Hatinya. Perkataan. Ida ahabba qalba ahabba wajah. Jika Anda menyukai hati seseorang, maka Anda menyukai wajahnya. Tapi kalau Anda tidak suka hatinya, Anda pun tidak suka wajahnya. Subhanallah, hati itu luar biasa. Masya Allah. Hati itu indah sekali. Bahkan punten, orang kelihatan bahagia atau susah, itu lihat hatinya apa lihat wajahnya? Wajah, tapi yang berasal susah bahagia kelihatan apa? Hati. Nggak mungkin kamu lagi bahagia ya, kenapa? Saya lihat hatinya. Bohong. Kamu lagi bahagia, yang dilihat apa? Wajah. Nah, wajah itu bahagia karena apa? Hati. Dan hati akan bahagia selalu karena qiraatul Quran. Sampai dikatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan ternyata afdhalul dzikri qiraatul Quran. Tahu kan? Artinya apa? Sebaik-baik zikir itu baca Quran. Sebaik-baik zikir itu baca Quran. Masya Allah. Kalaulah kita tahu tentang sebaik-baik zikir itu adalah baca Quran, ya Rabbi, ya Rabbana, sedikit-sedikit akan baca Quran, sedikit-sedikit akan baca Quran. Seperti itu kenyataan yang indah. Ulangi lagi. Kalau seandainya hati ini semakin bersih, efek yang ada semuanya akan menjadi nyaman, tenang, tentram. Ya, lihat, tidak akan pernah puas dengan Al-Quran. Perkataan Utsman bin Affan, jangan dilupakan perkataan. Ya, perkataan Utsman bin Affan, lau tahara qulubuna lamma sami'na min qauli rabbina.
Seandainya hati kita bersih, maka tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Kalau hati kita bersih, maka tidak akan pernah puas dengan Al-Quran. Gak bakalan puas, selalu ingin, selalu ingin, selalu ingin. Masya Allah, luar biasa. Tahadus bin nikmah. Eyang itu berarti ayah kakek. Usia wafatnya 146 tahun. Tua itu. Subhanallah. Jadi kami berjumpa dengan beliau, tapi sudah tidak ada sekarang. 144 atau 146, pokoknya 140-an tidak ada. Iya, di daerah Tasikmalaya. Kerjaannya setiap hari Quran di depan dan baca Quran. Ketreng baca Quran. Masya Allah. Dari mulai beliau ini pagi sampai siang cuma makan sampai sore, Quran selesai, mulai lagi, Quran selesai, mulai lagi, kemana-mana buah Quran. Masya Allah. Saya tanya, yang sejak kapan Eyang ini suka baca Quran? Beliau hanya mengatakan kata-katanya lupa, namun dari awal dalam setiap hari Quran selalu saja dibaca, walaupun sehari misalnya 5 juz, 3 juz, 2 juz. Tapi bukan, ada yang lucu, ada yang unik. Quran di depan matanya merem. Iya, merem gitu. Tapi kalau kita tutup, jangan ditutup katanya gitu. Iya, dilihat enggak, tapi merem. Subhanallah. Iya. Jadi kita buka lagi, terus baca. Begitu kita iseng, namanya juga kita masih anak-anak, sampai sekarang juga anak-anak. Begitu ditutup, begitu tutup, dia langsung, jangan ditutup, tapi matanya masih merem. Masya Allah. Sampai 140 wafat, 140-an tahun wafat. Subhanallah. Iya, kenapa? Karena dengan mengatakan punten, bersih hatinya, nyaman hatinya, itulah daripada berkahnya Al-Quran. Sehat, nyaman. Masya Allah. Jadi punten, bisa disimpulkan dengan mengatakan kata-kata disampaikan para ulama. Masalah yang sering dihadapi oleh manusia itu berawal dari masalah kita dengan Quran. Kalau kita banyak masalah dengan Quran, siap-siap banyak masalah dalam kehidupan. Baca Quran, masalah. Menghafal Quran, masalah. Memahami Quran, masalah. Semua akan bertubi-tubi masalah ketika kita bermasalah dengan Quran. Tapi kalau kita gak punya masalah dengan Quran, selesai masalah. Masya Allah. Kita lanjutkan. Lihat, sebelum kita nanti ngobrol, diskusi, ngobrol santai dan jawabnya. Iya, biasanya yang menjadikan Quran tidak untuk kita baca itu karena apa ya? Kesibukan apa ya? Hati-hati, pegang baik-baik. Tanya kepada guru-guru musyrik pembimbing di sini. Menghafal Quran itu sulit, namun menjaga Quran jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit. Menjaga Quran jauh lebih sulit. Subhanallah. Menghafal yang kesulitan, menjaga Quran jauh lebih sulit. Mana yang lebih sulit lagi sekarang? Menghafal Quran yang belum pernah hafal, ataupun menghafal Quran yang lupa pernah hafal. Yang lupa pernah hafal. Iya, kalau itu sama dengan saya. Iya, yang sudah hafal terus lupa. Itu repot 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Maka tolong cara menjaganya itu adalah dengan apa coba? Dengan sholat. Waktu sholat sunnah tahajud selesaikan. Nanti saya tahajud mau juz 1A. Nanti saya untuk tahajud ini mau juz 2 atau setengah juz atau terus perlahan. Masya Allah, seperti itulah yang sangat indah. Pegang baik-baik. Iya. Siapapun, kapanpun, dimanapun nanti menjadi seorang apapun, tolong jangan sampai lepas daripada Quran. Apa yang menyebabkan biasanya? Dan para ulama mengatakan kesibukan dunia. Saya tidak mengatakan hukum dunia, namun apa? Itu terlalu berat kalau hukum dunia. Tapi kesibukan dunia saja, kesibukan hobi saja, itu bisa merupakan apa? Quran apa yang ada. Dan punten. Saya sampaikan,
Sesuatu yang bertolak belakang dengan Quran akan menjadikan lupanya terhadap ayat-ayat Al-Quran atau hilang ruhnya Quran. Seperti halnya gula hilang rasa manisnya, seperti halnya cabai hilang rasa pedasnya. Ketika apa? Ketika unta tanpa mengurangi rasa hormat, ketika dibenturkan yang namanya Quran dengan nyanyian. Saya paham ya, adik-adik semua. Nyanyian yang mana? Nyanyian yang gombrang-gombreng. Gombrang-gombreng? Nyanyian wow, yang aneh-aneh lagi itu kira-kira. Iya, ini pernah adik saya, musik Muhammadiyah yang nafsi Allah. Kebetulan adik saya ini juga sama, pesantren tahfiz juga. Dan kami juga berdua untuk membinanya. Dan beliau ini salah satu imam di masjid yang ada di Mekah, Masjid Amir Sultan. Iya, yang ada di kota Mekah, Masya Allah. Satu waktu kami mengadakan qiyamul lail, naik mobil lah berdua, nyupir berdua, beliau yang supirnya sambil jalan menuju ke masjid untuk qiyamul lail. Kan suka ada radio kan? Masuklah dalam satu channel radio. Radio itu lagunya itu kalau nggak salah lagu-lagu cinta begitulah kira-kira. Iya, lagu-lagu cinta begitu. Sambil dia di mobil, saya katakan ganti-ganti. Dia bilang sedikit ini masalah lagu nostalgia SMA ini lagunya gitu kan. Saya nggak tahu lagu apa gitu. Pokoknya yang tahu lagu Malaysia lah gitu ya. Dan selesai. Subhanallah, ke masjid, wudu, setelah itu siap sholat. Begitu sholat apa ya? Waktu itu sampai bolak-balik ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lanjutkan. Rabbana bagaimana? Rabbana wala tahmilna ma la taqata lana bih. Itu kan? Tahu kan? Dia bolak-balik sampai 3 kali sampai nangis lagi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lihat kata-kata Rabbana la tuhammilna ma la tolaka ma la taqdir. Beribet. Ma la taqata lana bi. Beribet gara-gara apa? Berlinang air matanya. Astagfirullah ya Allah, maafkan saya. Saya selama di perjalanan menuju masjid dengerin lagu cinta. Dia bismillah, langsung lancar setelah air matanya keluar. Tobat, lancar. Dengan dikatakan lancar dan nyaman dan nikmat hidup bersama. Subhanallah. Ya kalau untuk nasyid ya nggak ada masalah, baik semuanya. Ini untuk mendekatkan cinta kita kepada Rasul, kepada Nabi, kepada para guru, kepada dalam perjuangan. Tapi terkadang ada yang memang malah ketika dibaca, pikiran kita kemana? Melayang-layang. Ku pegang tanganmu, ku belai erat apa rambutmu. Jadi kelayangnya kan kesana kemari kan. Makanya kalau punten ya. Adik-adikku ini kalau sedang ada lagu-lagu kayak begitu, pribadinya bikin video klip sendiri kan? Kira-kira bikin video klip sendiri kan gitu? Kebayang sendiri nggak? Ya saat berpisah, ku tatap misalnya matamu gitu kan? Kita bikin video klip sendiri ya. Tetesan air matamu, kebayang orang dicintainya tetesin air mata, segala macam. Makanya bikin aneh. Nah itulah yang melemahkan hafalan itu. Itu yang melemahkan hafalan. Bagaimana cara? Mendingan baca ayat Quran, lalu silakan bikin video klipnya bacaan Quran itu. Silakan. Misalnya kaya ain sad. Video klipnya. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Masya Allah. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Kan enak itu kan? Bikin video klipnya. Kan gak ngertinya, baca dulu artinya, baru video klipnya bagus nanti. Iya. Nah itu dia. Jadi ketika mengatakan apa coba? Daraballahu
Jadi kalau kita dengar baca Quran, Masya Allah, ayat yang kita baca langsung apa? Tergambar kenyataannya. Dan itu yang dikatakan wajilatul qulub. Itu. Jadi kenapa kita harus, kalau kita nyanyi, bikin video klip sendiri, enakan kita baca ayat lalu kita pahami, silakan bikin video klipnya. Kira-kira bagaimana? Pemahaman seperti apa? Tapi kalau agak kurang apa? Tanya gurunya. Di sini gurunya banyak. Di Maskanul Huffaz ini gurunya Masya Allah luar biasa. Bukan hanya sekedar hafal, insya Allah paham, insya Allah mengerti. Dan banyak orang-orang yang akan mengarahkan kemana maknanya. Itu yang dikatakan berapa hafalnya? 30 juz, lebih sedikit. Nah itu diambilnya. Lebih sedikitnya itu. Saya dipahami ya, Masya Allah ya. Waktu kita tidak terlalu panjang karena kita akan bicara ngobrol santai. Silahkan adik-adik semuanya yang tadi sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, bagaimana cara-caranya daripada hafalan Al-Quran sebagai ikhtitamnya saya sampaikan. Untuk ya, tidak ada yang paling mengecewakan buat Rasulullah kelak di akhirat kecuali urusan Quran. Sampai Rasulullah katakan, wa qala Rasul. Apa katanya? Apa gimana ayatnya? Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, aku gak nyangka ya ternyata umatku banyak yang meninggalkan Quran. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Rasulullah kecewa, menangis, meneteskan air mata ketika tahu kalau umatnya tidak bersentuhan dengan Quran, mencuekkan Quran, tidak membanggakan Quran. Bahkan Bunda, kami harapkan dari sini semuanya selesai hafalan Qurannya yang harus dipahami lebih cermat lagi agar lebih nikmat. Tolong pelajari Ijazul Quran. Tahu Ijazul Quran? Apa Ijazul Quran itu? Mukjizat Al-Quran secara lafaz dan secara makna. Lafaznya sudah keren. Adik-adik semuanya kalau untuk secara lafaz, oh sudah bagus semuanya. Kenapa? Karena Quran itu lafaznya sudah bagus. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'asa was subhi idza tanaffas. Subhanallah. Wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Indah, mukjizat lafaz. Dan yang paling luar biasa lagi setelah kita tahu tentang mukjizat lafaz, tolong mukjizat maknanya pun luar biasa. Adik-adik semuanya, teman-teman semuanya akan kagum. Masya Allah, ini ternyata Quran maknanya luar biasa. Contoh, sebagai contoh nih Bunda. NASA kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu, ini salah satu contoh yang banyak sekali, mungkin lebih ratusan lah kira-kira gitu ya. Apalagi yang belum tidak, NASA membuktikan kira-kira 4 ataupun berapa tahun yang lalu mendengar kalau ilmu teknologi makin canggih ya kira-kira, makin canggih ya. NASA mendengar suara yang tertangkap dengan alatnya. Suara apa? Mendengar suaranya begini. Suara begini. Nggak berhenti. Sampai NASA berhenti, suara apa ini? Dicek lagi. Tetap nggak berhenti. Suara apa? Ternyata NASA menemukan dan membuktikan ini suara langit. Ternyata langit itu bunyi tok. 1400 sekian tahun yang lalu Al-Quran sudah katakan was-samaa'i wat-thariq, demi langit yang suaranya menentukan. Coba apa? Kurang iman apa? Kurang kuat apa? Punten, begitu kita melihat Al-Quran setelah hafal, tolong cek ijazah Qurannya, semua akan berlinang air mata. Kenapa? Ya Rabb, dengan mengatakan Sadaqallah, Maha benar Allah dari semua firman-Nya. Terlalu banyak cerita-ceritanya, terlalu banyak. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini punten. Satu lagi saya kasih. Kenapa? Yang ingat-ingat aja saya juga ya. Punten. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Suratul Ankabut. Yang kata-kata ini, kamatsalil ankabut, punten. Ayatnya bagaimana? Ittakhadat baita.
Kata-kata ittakhadat baitan. Saya masih ingat itu. Dulu ketika mengatakan, intinya begini, orang yang tidak meminta kepada Allah, orang yang tidak bergantung kepada Allah, seperti orang itu bergantung kepada sarang laba-laba yang dibuat oleh laba-laba betina. Ittakhadat baitan. Pakai tak marbutoh, pernah belajar nahwu sharf ya. Ittakhadat baitan. Maka dengan mengatakan orang yang tidak meminta kepada Allah seperti orang itu bergantung kepada sarang laba-laba yang dibuat oleh laba-laba betina. Itu tuh artinya. Iya. Awal berpikir dengan mengatakan, oh berarti kalau bergantung kepada Allah seperti bergantung kepada laba-laba, sarang laba-laba yang dibuat oleh laba-laba apa? Jantan. Gitu kan? Tapi tolong cek, emang sarang laba-laba jantan kuat apa? Juga lemah. Akhirnya semua orang berpikir dan mengatakan, apa maksudnya Al-Quran mengatakan seperti sarang laba-laba yang dibuat oleh laba-laba betina? Enggak terpecahkan itu. Tapi dulu para sahabat iman saja, semua iman saja, mukminin iman saja. Tahu ulama ahli tentang masalah hewan. Harun Yahya dulu terkenal, ya kan? Mengecek dia berlinang air matanya. Kenapa? Maha benar Allah dengan semua firman-Nya. Kenapa? Karena sampai hari ini tidak ada laba-laba jantan membuat rumah. Subhanallah. Semua rumah laba-laba yang muter gitu tuh, itu laba-laba betina yang membuat. Al-Quran sudah bicara seperti itu. Kurang apa lagi kebenaran Quran ini? Terus jantan buat apa? Jantan itu buat perangkap. Kalau adik-adik teman-teman melihat sarang laba-laba yang memanjang begitu, itu tuh buatan jantan itu. Jangan haruan sana sini, jantan yang buat. Itu jantan yang buat. Tapi kalau rapi, lihat itu, rapi begitu kan? Nah itu betina yang buat. Jadi kalau adik-adik pernah lihat film Spider-Man, lalu si jantannya itu bergelantungan dia punya sarang begitu, itu salah dia. Dia nggak mempelajari bagaimana sesungguhnya yang namanya Spider-Man. Subhanallah. Kenapa Al-Quran menetapkan kalimatnya kamathalil ankabut ittakhadat baitan? Kenapa? Karena hanya laba-laba betina yang membuat sarang, jantan tidak pernah membuat sarang. Masya Allah. Punten berharap baca setelah hafal Quran ini 1 tahun sudah selesai semuanya, naikkan lagi. Kenapa? Bersihkan hati, naikkan lagi. Saya ingin belajar ijaz Qurannya. Seperti apa ijaz Quran ini? Maka begitu ijaz Quran dipahami, aduh, makin kesemsem, makin jatuh cinta kepada Quran itu. Makin dibolak-balik, makin nyaman. Maka punten, ketika saat ditanya berapa juz hafal Quran, itu pertanyaan sekarang. Nanti pertanyaannya beda. Berapa juz paham Quran? Masya Allah. Nanti nambah lagi, berapa juz telah dikerjakan Quran dalam sehari-hari? Masya Allah. Naik. Begitu. Sekarang mungkin berapa juz hafal Quran? Ya, saya baru ditanya itu. Nanti saya mesti ditanya berapa juz paham Quran. Nanti saya akan ditanya berapa juz saya telah menjalankan Quran. Masya Allah. Ini kata-kata yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan yang ingin disampaikan atau ditanyakan, masih ada waktu kira-kira 10 atau 20 menit. Silakan, mangga, silakan. Dua ya. Apa satu? Baik, terima kasih Abi atas materi yang telah disampaikan. Semoga semakin menambahkan iman kita untuk terus semangat di sisa-sisa bulan Ramadan yang masih ada. Baik. Sepertinya tidak lengkap apabila ada suatu kajian tidak ada pertanyaan dan jawaban. Maka dari itu akan saya buka satu termin berisi 2 pertanyaan, 1 ikhwan dan 1 akhwat. Karena mengingat waktu juga agar tidak terlalu lama. Yang pertama untuk ikhwan dulu. Saya hitung ya, biar adil. 1, 2, 3. Silakan dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada MC yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Abi, langsung saja bunyi pertanyaannya. Apa? Nama saya Rahmat Hidayat. Saya berasal dari Provinsi Jambi. Langsung saja Abi, pertanyaannya. Apakah kami para penghafal Al-Quran termasuk dalam kategori berdosa apabila kami telah disibukkan bukan dengan urusan dunia ini, tapi dengan aktivitas-aktivitas atau profesi yang kegiatannya masih dalam keagamaan. Contohnya, kita menjadi pengajar Al-Quran, kita menjadi pejuang Al-Quran, aktivis dakwah dan lain sebagainya. Saking banyak kesibukan tersebut, jadi kita jarang mengerjakannya. Contohnya seperti itu. Apakah kami melakukan untuk kebaikan Al-Quran, untuk berawal Al-Quran, tetapi dengan banyaknya misalnya aktivitas yang kami lakukan di luar sana nanti, apakah kami termasuk berdosa ketika kualitas Al-Quran kami itu menurun? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jazakumullah khair. Pertanyaan sangat luar biasa ini. Hafal dengan senang hafal Al-Quran, lalu dengan kesibukan yang positif akhirnya jarang untuk belajar. Apakah berdosa? Itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertama, yang melupakan Al-Quran hilang dalam ingatan kita bukan kita, tapi syaitan. Maka katakan ketika lupa terhadap beberapa ayat, jangan katakan saya lupa, tapi katakan ansana syaitan. Syaitan melupakan hafalan saya. Karena pada dasarnya Quran itu berkaitan dengan hati. Maka katakan ansana syaitan. Lakukan saya syaitan. Begitu. Maka punten sebagai adab bagi para penghafal Quran. Ternyata ada ayat yang melewat. Ada ayat yang masuk bukan pada tempatnya. Keliru. Bahkan ada yang sama sekali mandek. Ini kemana larinya? Maka katakan ini sebagai adabnya. Jangan katakan saya lupa, tapi katakan ansana syaitan. Atau bahasa Indonesia, syaitan telah melupakan hafalan saya. Karena itu yang diinginkan oleh syaitan. Lalu bagaimana? Bukan kesibukan yang negatif, tapi kesibukan yang positif. Sampai sebenarnya mencari nafkah pun asal halal yang baik urusan dunia itu adalah tetap mendapatkan pahala luar biasa. Iya, lihat, kita akan gambarkan nanti satu perkataan yang kita luar biasa. Namun saya sampaikan dulu hal ini. Ini terjadi kepada Khalid bin Walid. Pernah dengar nama Khalid bin Walid? Syekhullah Al-Mas'ud 99 kali perang gak pernah kalah. Jenderal mana? Panglima perang mana? 99 kali perang tidak pernah kalah. Satu kali saja. Di perang apa? Yang sekali Mu'tah. Yang lainnya menang. Imam dia dalam keadaan kafir dan dalam keadaan muslim tidak pernah kalah. Itu Khalid bin Walid. Jadi imam. Begitu jadi imam mutar, gak ketemu ujungnya. Lalu akhirnya selesai sholat beliau katakan, ansana syaitan wasyaghala bil jihad. Syaitan telah melupakan hafalan saya dan saya telah terlalu sibuk dengan urusan jihad. Jihad. Apakah benar? Tidak. Iya, kenapa? Karena tidak ada keinginan untuk melupakan. Tapi karena saking sibuknya dengan urusan berjihad, berdakwah, menyampaikan itu, bantu sana, bantu sini, Masya Allah, ini sedang menghafal Quran bukan nasnya, tapi menghafal daripada prakteknya. Bisa dipahami ya? Contoh sekarang, tolong tanya yang di luar sana, yang sekarang para akhwat pakai jilbab, tanya, ibu pakai jilbab? Iya, Masya Allah, ibu pakai jilbab. Kenapa ibu pakai jilbab? Wajib. Kata siapa? Allah. Tolong bu ayatnya, insya Allah hafal. Ayatnya tidak hafal, tapi dia sedang menjaga isi daripada Al-Quran. Saya pahami itu ya. Jadi hafal Quran satu, nas. Dua, pemahaman.
Ketiga, praktek. Keempat, mengamalkan, mengajarkan. Ada orang yang mempraktekkan tapi ayatnya lupa. Ada nggak beda gitu? Ada. Iya. Termasuk saya pribadi. Banyak yang tahu maknanya, ini loh, tapi ayatnya lupa. Ansanya syaitan. Tapi apa? Akhirnya dicoba dirujuk lagi. Oh, ini ayatnya, baru ingat lagi. Dan sekarang tidak terlalu susah. Di handphone itu bisa dimanfaatkan dengan apa? Quran. Masya Allah. Dapat pahala nggak kalau baca Quran di handphone? Baca, dapat. Tapi bagaimana kalau seandainya begitu ke toilet, handphonenya taruh di luar, insya Allah hilang. Bawa, cuman aplikasi Qurannya jangan dibuka. Bisa dipahami ya? Itu kan ada Qurannya, jangan dibawa handphonenya. Bawa, cuman jangan dibuka aplikasi Quran ketika di toilet, tutup. Persis seperti ini, ibu bapak pun dan ikhwah-ikhwat, anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya, ada hafalan Quran nggak di sini, ada nggak? Nah kalau buka toilet ditaruh di mana? Tempat penitipan hafalan Quran nggak bisa. Di mana? Bawa kan? Yang tidak boleh itu begitu duduk ngaji, saya juga boleh. Jangan dibuka kayak gini tuh, kayak dibuka hafalan ada, biarin ada. Cuma tahu jangan dibuka aplikasinya. Seperti itu ya. Maka syaghala min jihad. Berarti kalau sibuk dengan mengajar, sibuk dengan praktek dengan apa yang ada dalam Al-Quran, berdakwah, membantu dalam keadaan orang yang kesulitan, sibuk-sibuk, dia sedang menjaga Quran. Dengan cara apa? Praktek isinya. Jadi yang pertama, jangan pernah katakan adabnya saya lupa, tapi katakan jangan lupakan saya. Itu bukan keinginan kita untuk lupa. Jadi hal yang terindah yang baik, insya Allah ini adalah sesuatu keagungan, tetap mendapatkan pahala yang indah. Karena apa? Karena niatnya pun sama sekali tidak ingin melupakan. Seperti itu. Karena positif apa yang didapatkan. Ada urusan dunia nih, bukan? Simak baik-baik ya. Dan tolong rasakan dalam hati. Hidup ini, anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya, punten. Hidup ini simpanlah di depan kita adalah ridho Allah yang sedang kita kejar, bukan dunia yang sedang kita kejar. Kenapa? Simak kalimat ini. Dunia ini bagaikan bayangan. Ulangi, dunia ini bagaikan apa? Bayangan. Bayangan tidak akan ada kecuali ada orang. Kecuali ada cahaya. Maka pandai-pandailah menyimpan posisi bayangannya. Kalau cahaya di depan, maksudnya adalah Allah. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajah ka'annaha kawkabun durri. Dan selanjutnya, apabila cahaya ini disimpan di depan, maka bayangannya di mana? Di belakang. Dunia akan di belakang. Anda bergerak, dunia bergerak, tapi yakin dunia tidak akan pernah bisa mengejar kita. Apakah ada orang berlari, saya berhenti, bayangannya lagi? Lari, berhenti, bayangannya kita berhenti, bayangan berhenti. Jadi kalau diposisikan cahaya itu di depan kita yang kita kejar, pastikan dunia di belakang kita dan dunia tidak akan pernah bisa mendahului kita. Tak dunia di belakang. Tapi seandainya Allah ridho Allah ditaruh di belakang, berarti cahayanya di mana? Di belakang. Bayangannya di mana? Di depan. Dunianya di depan kita. Kita lari, dunia terus berlari. Intinya Anda tidak akan pernah bisa mengejar bayangan. Yang salah bukan bayangan, Anda telah memposisikan Allah di belakang. Bisa dipahami ya semua. Simpanlah Allah di depan biar bayangan di belakang. Maksudnya apa? Biar dunia di belakang. Kelirunya sekarang memposisikan bayangan di depan. Ini makanya kesibukan apapun, tetap kita jadikan Al-Quran sebagai penenang penyejuk hati kita. Bahagia, sangat-sangat bahagia. Saya pribadi bersama Umi Maki, sama anak saya yang hadir ke sini, bangga, senang berkumpul dengan ahli Quran. Mudah-mudahan
Sepertinya Allah kumpulkan di sini, seperti juga telah Allah kumpulkan di sana. Amin. Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Silakan dari akhwat satu jika ada yang disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi yang saya banyak. Membawa selamat bagaimana sudah terjawab ya Mas? Alhamdulillah. Sekarang gilirannya Ahwat. Ahwat pada pengenan juga? Kan ya? Turun dulu. Saya hitung ya dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ini luar. Silakan yang Bapak bilang. Terus. Mbak. Saja. Menyapa coba. Kalau Mau bagus coba nanya kasih. tentang murojaah sama tilawah. Kenapa? Kan kalau kita kan kalau misal pulang ke rumah nanti Bapak kan waktunya terbatas bantuin orang tua juga. Nah ada mau nanti ada bakal kan udah terpegang misalnya 10 juz. Ada waktu murojaah tapi ada juga untuk tilawah. Jadi mana yang lebih baik? Dalam bulan Ramadan ini kita diharuskan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya banyak menghatamkan Al-Quran. Di mana dalam menghatamkan Al-Quran itu kita tidak membacanya sambil tartil karena kita ingin bisa banyak menghatamkan Al-Quran. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu indahnya pesantren itu begitu tuh. Subhanallah, luar biasa ya. Masya Allah, memang ketika di bulan Ramadan ini sampai para sahabat bahkan Rasulullah SAW dengan Jibril tasmi. Jibril menyampaikan, Rasulullah mendengar, Rasulullah menyampaikan, Jibril pun mendengar. Seperti itu selalu demikian. Masya Allah, indah sekali. Ya. Lalu pertanyaan sangat baik. Saya ingin menghatam Al-Quran tapi tidak tartil, misalnya. Ya. Sebenarnya, insya Allah, ketika kata-kata tartil ini sesuai dengan nada yang dimilikinya, mungkin silakan di sini lebih ahli dalam masalah ini, guru-guru di sini. Misalnya gini, ada tartil kalau dikatakan speednya itu tidak seperti speed yang gambaran sekarang taraweh Al-Fatihahnya setengah nafas. Saya sampai bingung. Lolin, benar itu ada saya ada di handphonenya. Iya, ini subhanallah capek nih. Saya pernah anak saya waktu paling besar, sekarang anak saya yang paling besar itu kuliah semester 8 tapi sudah saya nikahkan alhamdulillah. Iya. Istrinya anak saya ini pun istrinya anak saya ini kelas 2 SMA. Masya Allah. Kelas 2 SMA. Kenapa? Karena melihat zaman sekarang ini khawatir. Iya. Saya ketemu dengan orang tuanya, saya tahu orang tuanya, saya tahu keluarganya, umroh ketemu. Setelah itu saya lihat anak saya juga suka, dia juga sudah suka. Ya udah saya datang. Lalu saya katakan saya tidak mau lama-lama. Kenapa? Jangan sampai sesuatu hal yang terindah dalam kehidupan ibadah paling panjang yaitu adalah nikah harus ternodai gara-gara handphone. Kan kemarin-kemarin waktu sekolah pakai online, pasti orang pakai handphone kan? Kalau sudah pakai handphone bisa video call kan? Kalau sudah video call, aduh setannya juga video call. Ngeri kan? Saya hanya bilang kepada orang tuanya, kayaknya ini saya harus begini. Setuju Ali Maki, sok silahkan. Jadi, saya bawa tadinya mau dibawa kemarin, cuma lagi kurang sehat. Iya, namanya Iten. Iya, Iten namanya Bintang, dipanggilnya Iten. Biar suka. Nah, bener. Jadi misalnya kalian mulai bicara apa tadi ya? Tartil. Kenapa? Tartil. Nah, jadi kesan jauh. Tartil jadi kesan. Punten ya. Nah, dengan mengatakan speednya ini berbeda-beda. Iya. Misalnya taruhlah yang agak normal, yang sekarang ini dia dipunten tadi saya lihat lagi ke tarawih tadi ya. Tarawih yang sekarang astagfirullahaladzim punten. Iya. Kan sudah menyebar. Mungkin karena pesantren tidak ada jarang pegang handphone mungkin ya. Tapi mungkin pernah melihat. Subhanallah.
Itu asli nggak denger kata-kata yang jelas, limnya saja. Bis sama lim. Itu bukan ngaji. Bukan ngaji. Itu mah percuma lagi, percuma. Bahasa Sunda percuma. Percuma itu main-main gitu ya. Nah, punten. Tapi minimal misalnya Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi maradata azwajik wallahu ghafurur rahim. Itu sederhana. Mau dipercepat lebih itu silakan, tapi masih kena. Panjang, pendek itu masih bisa, silakan. Bukan berarti dengan mengatakan itu tidak takdir, bukan seperti tadi harus dengan perlahan, itu tidak. Baca seperti biasa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu masih dikategorikan nyaman, tenang, tentram, nikmat. Silakan. Dan maknanya masih kita dengar gitu ya. Tapi kalau sudah seperti tadi saya gambarkan, itu sudah tidak bisa. Nggak ngerti artinya pun apa ujung-ujungnya, bislim saja ya. Iya, subhanallah. Nah ini, oh iya tadi saya kemaki itu ke anak saya gitu. Jadi pas tarawih tak tahu berapa itu, tak tahu keberapa satu anak saya gitu. Saya bilang, sholat tarawih di masjid. Dia siap di masjid. Dia waktu itu kelas 5 SD ya orang. Setelah itu saya pulang kajian, nggak ada di masjid, kemana? Tiba-tiba datang sudah agak keringetan. Saya pengen dari mana? Oh kan masjid di sini. Oh ini yang keren masjid di sana nih. Sholat masjid, tarawihnya di masjid sebelah sana. Kenapa? Suratnya jadi nggak di juz amma. Suratnya itu dipajang-pajang. Masa sih iya? Yasin. Oh, saya katakan keren anak saya ini. Tidak tahu yang bagus. Saya biarkan anakku sholat di situ. Saya biarkan sholat di situ. Qadarullah. Saya coba agak renggang, saya sholat di situ. Begitu melihat setelah isanya lumayan. Setelah saya sholat isya ganti imam. Saya sudah curiga imam. Anak saya ada di samping. Saya bilang, dia bilang, ini merasa bangga ayatnya itu dulu kan? Saya duduk. Bismillahirrahmanirrahim, oke, masih bisa dipahami lah, ya, tidak terlalu satu nafas dan maksudnya apa, masih oke lah gitu. Tapi begitu, waladhdallin amin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Itu saya, kok begini? Itu anak saya masih kecil. Saya begini, kayak gini, keren kan? Yasin kan? Gak bohong kan? Kayak gitu tuh. Saya enggak ikut imam enggak enak, ikut imam ragu. Ya udahlah, ikutin dulu. Udah selesai, saya kata balik. Mau taraweh, balik. Dia bilang mengatakan, nanti bilang ke Umi dulu. Masa taraweh di sini pulang, balik di sana tarawehnya. Begitu kejadiannya. Jadi punten ya, sekali lagi dengan mengatakan punten kalimatnya, saya ingin mengkhatamkan Quran dengan cara tadi seperti yang bacaannya aman, insya Allah selagi masih jelas a, i, u, an, im, un, tan, tin, tun jelas. Iya, selagi masih jelas itu didengarkannya aman, bismillah. Seperti itu, itulah namanya murojaah demikian. Jadi ini sangat baik sekali untuk dikerjakan dan dilakukan. Tapi kalau ada pertanyaan dan mengatakan mana lebih baik saya saat ini Ramadan, khusus Ramadan ya. Di Ramadan saya khatam Quran saja, apa ada artinya? Jawaban mengatakan kata-katanya para ulama banyak berpendapat selesaikan saja dengan khatam Quran. Nanti tafsirnya setelah bulan Ramadan. Tapi kalau mau apa tafsir belajar, tapi indah ketika kita mempelajari nanti sekarang selesaikan khatam Qurannya sebagai tartil atau bacaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih pertanyaannya. Masya Allah ya baraki. Banyak yang jadi ternyata. Masya Allah. Alhamdulillah, masih ada sesuatunya. Bagaimana Ukti sudah terjawab ya? Alhamdulillah. Ukti ya, maaf ada kesalahan teknis dari mulut saya. Karena jujur saya lupa kalau berada di lingkup pesantren. Biasanya kan di sekolah banyak K atau Mbak, karena dari Jawa kan.
Karena lupa di pesantren makanya akhi atau ukti ya. Baik, selanjutnya langsung saja akan ditutup doa bersama yang akan dipandu oleh Abi. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri doa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal. Wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Allah, terima kasih Kau telah kumpulkan kami bersama sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, guru-guru kami, para pencipta Quran. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir tempat ini sebagai ahli Quran. Ahli Quran yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibanggakan oleh Rasul Muhammad SAW. Ya Allah, maafkan kami jika sampai hari ini kami belum bisa menyempurnakan bacaan kami dengan benar. Maafkan kami jika hafalan kami sampai hari ini belum bisa menyempurnakan hafalan kami dengan sempurna. Maafkan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim, terlalu lalai kami terhadap Al-Quran. Ya Rahman ya Rahim, bantu kami agar kami bisa jauh lebih khidmat lagi untuk menjadi ahli Quran. Mudahkan hafalan kami. Tolong jaga ya Allah hafalan kami. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan Quran ini sebagai yang dapat memberikan syafaat kepada kami dalam akhirat. Ya Allah, jadikan setiap ayat yang kami baca untuk menjadikan derajat kami kelak lebih tinggi lagi untuk menuju surga Firdaus. Tidak ada di antara kami yang hadir di tempat ini, tidak ada di antara kami yang hadir di majlis ini, tidak ada di tempat kami, tidak ada yang ada di hadir di tempat ini kecuali seluruhnya Engkau jadikan hamba-hamba yang soleh dan soleha. Birahmatika ya Rahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jadikan Maskamul Huffaz ini sebagai bahtera bagi kami untuk menuju cintamu dan ridhamu. Jadikan tempat ini yang akan menjadi saksi kelak di akhirat kalau kami berkumpul dengan orang-orang pencipta Quran firman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka bil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum lakum inni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi. Semoga dengan doa tadi yang langsung dipandu oleh Abi dan juga diiringi dengan teman-teman santriwan dan santriwati yang yaitu Al-Quran, semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada pemberian sembako atau kenang-kenangan yang akan dilakukan oleh Bapak Oren dan juga Anda, Bapak Oren. Pada Bapak, silakan. Iya.